Afi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung kalian membuka tutorial ini. Kali ini kita akan bahas terkait dengan animasi di Blender. Yang mana menurut pengertian di dokumentasi Blender bahwa animasi merupakan bagaimana cara menggerakkan objek dan bagaimana caranya mengubah bentuk dari suatu objek. Yang mana kita bisa melakukan animasi dengan 3 cara, yaitu mengubah posisi dari objek apa saja, yaitu translasi posisinya, kemudian rotasi, dan yang terakhir adalah skala. Yang kedua adalah dengan cara mengubah bentuk objek. Bagaimana caranya? Yaitu misalkan ya, di sini kita memiliki suatu kubus, kemudian kita memilih salah satu vertexnya, kemudian kita otak-atik transformasinya, sehingga bentuk dari kubus tersebut misalkan kita ubah menjadi suatu balok. Ya, langkah yang ketiga cara membuat animasi adalah dengan cara suatu objek tersebut akan bergerak berdasarkan dari pergerakan parentnya. Sebagai contoh apa? Rantai. Rantai itu terdiri dari beberapa objek yang saling terhubung. Ketika induknya ini bergerak, maka otomatis objek childnya, objek anaknya pun juga ikut bergerak. Oke, jelas ya pengertian terkait dengan animasi ya. Oke, sedangkan terkait dengan cara melakukan animasi di Blender itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tombol pintas atau shortcut. Yang kedua dengan menggunakan keyframe secara otomatis. Yang ketiga dengan cara mengubah nilai properti dari objek. Ya, ada 3 cara. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukannya secara langsung di Blender. Bagaimana cara membuat animasi di Blender? Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tampilan dari Blender yang akan kita gunakan. Oke, kalau umumnya kita menggunakan layout untuk membuat objek, untuk memodifikasi objek, untuk memberikan warna, itu biasanya kita bermain di layout. Nah, untuk animasi kita bermainnya di worksheet animation. Di dalam worksheet animation ini ada 3 bagian utama. Yang pertama di sini yang sebelah kiri atas menampilkan hasil rendernya dari sisi kamera, dari tampilan kamera. Sedangkan yang besar ini seperti biasanya kita bekerja pasti ada di sini ya. Kemudian yang bawah sendiri ini terkait dengan keyframe untuk melakukan animasi dari objek tersebut. Oke, langkah yang pertama tadi menggunakan shortcutnya apa, yaitu I. Misalkan kita akan menggerakkan objek kubus ini dari titik pusat ke sini. Nah, kalau kita lihat dari I, ya, shortcut dari keyframe, menambahkan keyframe, itu ada location, rotation, scaling, maupun gabungannya. Karena kita hanya memindahkan saja, berarti yang paling cocok adalah cukup location saja. Di sini nanti bagian keyframe ada muncul bahwa cube action dari kubus ini itu berdasarkan dari lokasi X, lokasi Y, dan lokasi Z tanpa melakukan perubahan dari sisi rotasi maupun dari sisi eh, skalanya ya. Lalu apalagi yang muncul yaitu bulatan-bulatan kuning ini. Jadi kubus ini nanti dia posisinya itu ada di keyframe 1. Jika kita ingin menambahkan animasi, maka kita perlu menggerakkan keyframe-nya terlebih dahulu, kemudian kita ubah posisinya. Di Blender, keyframe secara default itu nilainya 1. Kita bisa menambahkan secara positif maupun bisa secara negatif. Ya, defaultnya adalah 1. Lalu apalagi yang perlu kita perhatikan sini, yaitu di bagian transform, ya di sini bagian transform.
untuk objek kubus ini. Untuk location itu yang tadinya berwarna abu-abu berubah menjadi kuning. Menurut dokumentasi yang ada di Blender, jadi di Blender itu memiliki 5 warna. Yang pertama gray, terkait animasi ya, itu gray atau abu-abu, dia itu artinya tidak mengalami animasi. Yang kedua adalah kuning, dia berarti mengalami animasi pada keyframe tersebut. Ya, sekarang kita ada di keyframe 1. Sekarang misalkan kita ubah keyframe-nya menjadi 20. Sekarang kita drag and drop menjadi 20. Kemudian posisi kubusnya ini kita pindahkan ke sini. Pindahkan menggunakan grab atau menggunakan ini ya, move. Dipindahkan ke sini. Sekarang kita lihat dari sisi transformnya. Setelah kita lihat yang berwarna hijau, ya tadi ada warna orange ya. Orange adalah keyframe saat ini. Yang berwarna hijau ini adalah animasinya tidak mengalami perubahan. Kita lihat, kita tadi hanya menggeser dari sumbu X. X di sini mengalami perubahan. Nah, ini perlu kita simpan. Bagaimana caranya? Yaitu kita angkat saja, kita masukkan di keyframe 20 ya tadi ya. Ketik I, kemudian location. Nanti akan muncul titik seperti ini. X kita ubah, sedangkan YZ itu tetap. Ini ada tanda kuning ini, ya, artinya dia posisinya tetap tidak berubah. Lalu bagaimana caranya menggerakkan animasi ini? Kita klik tombol play. Kita mulai dari awal dulu ya keyframe-nya ya. Oke, kita klik play. Oke, ya. Kita mulai lagi. Keyframe-nya mulai dari 1. Kita klik play. Hanya dengan menggunakan 2 keyframe saja, maka secara otomatis oleh Blender pergerakan dari titik pusat ke titik sini itu dibuat secara otomatis. Ya, jadi kita tidak perlu membuat setiap gerakan kita gambarkan, tidak usah. Jadi secara otomatis oleh Blender bagian yang kosong ini akan dibuat animasinya. Sekarang kita ingin menambahkan, kita memindahkan ke atas, juga kita lakukan perputaran misalkan. Kita pindahkan dulu ya, misalkan keyframe-nya ada di 20, kita geser ke atas, kemudian kita lakukan rotasi. Oke, ya, kemudian kita ubah skalanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik I. Berarti mana ini yang perlu kita pilih? Yaitu lokasi, rotasi, dan scale. Oke. Sekarang kita gerakkan lagi ke keyframe 1, lalu kita klik play. Lihat apa yang akan terjadi ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata dari awal dia sudah mengalami rotasi. Jadi harus hati-hati karena tadi kita di awal kita hanya melock lokasi saja, maka rotasinya dia akan ikut. Ini tadi di lokasi ya, ini lokasi, ini rotasi dan scale. Karena di sini ada rotasi dan scale plus lokasi, maka keyframe sebelumnya rotasi maupun scale-nya ikut keyframe yang terakhir. Jadi harus hati-hati dalam pemilihan jenis keyframe yang akan ditambahkan. Oke ya. Yang kedua, selain menggunakan shortcut, kita bisa menggunakan penambahan keyframe secara otomatis, yaitu dengan menggunakan tombol titik ini seperti rekaman ya, tombol titik ini. Maka kita tambahkan objek kubus lagi, kemudian kita klik apa namanya ini, keyframe otomatisnya, kemudian kita ubah posisinya, oke, langsung otomatis. Kemudian kita gerakkan keyframe-nya, kita pindah posisinya, oke, lalu kita ubah ukurannya, oke, kemudian kita pindah keyframe-nya lagi, kita geser ke atas,
kita rotasi. Oke. Kemudian kita scale lagi. Oke. Otomatis akan terbentuk. Sekarang kita coba. Kita play. Oke ya. Hasilnya sudah jadi. Kita coba lagi. Oke. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang terakhir yaitu kita mengubah atribut dari objeknya. Sebagai contoh, kita ulangi lagi dari awal, kita tambahkan cube, kemudian kita mulai dari satu cube-nya, kemudian kita tambahkan secara otomatis dulu, kemudian kita geser ke sini ke 20 misalkan, lalu kita isi nilainya di sini, misalkan x-nya kita ubah menjadi 10, 5 aja ya. Nah, ini akan berubah menjadi warna orange. Artinya apa? Kita mengubah nilai dari animasi tersebut, tapi belum tersimpan. Cara menyimpannya bagaimana? Ini ada diamond ya. Ini tinggal diklik saja sampai berubah menjadi kuning. Artinya datanya sudah tersimpan. Sedangkan yang hijau tadi apa? Nilainya tidak berubah. Ya, misalkan kita pindahkan lagi ke keyframe 40. Kita ubah posisi Z-nya menjadi 2 misalkan. Kita simpan. Kemudian kita rotasi berdasarkan dari sumbu Y, misalkan 30. Ini ya, warna orange. Kita simpan dulu biar menjadi kuning. Lalu misalkan scale-nya kita ubah dari Z menjadi 2. Kita simpan. Oke. Kita coba play lagi. Ya, jelas ya. Oke, kalau jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar atau hubungi saya secara langsung.